Pertandingan kelima putaran ke-6 fase reguler Liga Voli Korea 2024-2025 pada hari ini, Jumat 14 Maret 2025 dijalani Red Sparks dengan menorehkan hasil manis, bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Gwangju AE Paper Savings Bank. Tim besutan Ko Hee-jin tersebut tampil garang dengan diperkuat lagi oleh pemain inti. Nama-nama seperti Kapten Yeom Hae-seon, Jung Ho-young, Pyo Seung-ju hingga pevoli Indonesia Megawati Hanggestri Pertiwi berkesempatan bermain lagi dengan beberapa kali merotasi dan menurunkan pemain lapis seperti Park Hee-min, Jeon Da-bin dan Lee Seon-woo. Dominasi Red Sparks tidak terbantahkan di laga ini. Alhasil, tim berjuluk Red Force itu mendapatkan poin sempurna 3 setelah mengalahkan AE Paper dengan skor telak 3-0, 27-25, 25-17, 25-19. Megawati sendiri keluar sebagai MVP atau pemain terbaik dalam pertandingan ini melalui performa eksplosifnya yang menghasilkan total 35 poin. Pevoli asal Jember, Jawa Timur tersebut menyuguhkan performa menawan dengan tingkat keberhasilan serangannya mencapai 52,5%. Dalam sesi wawancara usai pertandingan, Megawati tak segan memberikan reaksinya setelah 17 hari tidak diturunkan oleh pelatih Ko Hee-jin. Ya, pemain berusia 25 tahun itu menjadi salah satu pilar yang disimpan Ko Hee-jin untuk menghindari risiko cedera saat fase playoff sudah di depan mata. Terakhir kali, Megawati turun membela Red Sparks saat dikalahkan JS Caltech Seoul Kicks X dalam pertandingan pertama di putaran ke-6. Megawati sendiri menegaskan bahwa dirinya sejatinya ingin bermain agar tidak kehilangan ritmenya di lapangan. Di sisi lain, pemain berjuluk Megatron sendiri sangat mengeri keputusan pelatih untuk menurunkan tim B setelah Vanja Bukilik dan Park Eun-jin dibekap cedera. Sebenarnya 17 hari aku tidak day off. Aku harus fight. Harus fight karena tidak mau kehilangan ritme aku juga saat tim B harus main, ucap Megawati saat diinterview oleh KBS Sports usai laga. Mungkin semua orang lihat karena aku juga di bangku cheer-up karena ingin main juga. Pastinya kangen juga karena aku main terus-terus dikasih off. Ya udahlah, aku dukung adik-adik dan mengolah skill mereka juga jadi tidak apa-apa. Walau berhasil mengalahkan AE Paper dan menduduki peringkat kedua klasemen lagi, Megawati merasa permainan timnya belum mencapai 100%. Hal tersebut terbukti pada set pertama, di mana Red Sparks sempat kelabakan sebelum quick dari Park Hae-min menghasilkan kemenangan saat Deus. Belum 100% tapi aku berusaha mencapai seperti round-round. Sebelumnya saya akan berusaha juga tadi di set pertama hampir kehilangan ritme, kata Megawati. Tapi kita bisa mengatasinya. Gak teamwork, ternyata kita punya koneksi yang bagus antar pemain. Mereka, Gwangju juga punya skill yang bagus seperti pelapis Taylor tadi. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh tim lain, imbuhnya. Menghadapi laga terakhir fase reguler dan babak playoff, Megawati menegaskan dirinya ingin tampil baik dan mempersembahkan kemenangan bagi Red Sparks. Alhamdulillah senang banget bisa naik juga rankingnya meski belum tahu gimana nanti, kata Megawati. Kedepannya aku akan berusaha sama tim, nantinya kita banyak ngobrol, pastinya kita ingin menang dan main bagus, imbuhnya. Megawati Hanggestri Pertiwi muncul sebagai bintang kemenangan Red Sparks saat menghajar AE Papers 3-0 dalam laga lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea. Mega kembali dimainkan oleh pelatih Ko Hee-jin di laga ini. Sebelum itu, pemain kelahiran Jember, Jawa Timur itu diistirahatkan karena Red Sparks sudah memastikan lolos playoff. Kehadiran Megawati membuat permainan Red Sparks lebih menyengat. Terbukti 35 poin berhasil dicetaknya dalam pertandingan ini. Bentrok Red Sparks versus AE Papers berjalan sengit di set pertama. Red Sparks sebenarnya kerap tertinggal tetapi bisa membuat skor menjadi imbang 23-23. Momentum bagus itu bisa dipertahankan hingga akhirnya menutup set pertama dengan skor 27-25. Di set kedua, kendali permainan dipegang oleh Red Sparks. Megawati dan kawan-kawan sempat unggul jauh hingga skor 18-13 dan dituntaskan dengan kemenangan meyakinkan 25-17. AE Papers yang sudah tertinggal 0-2 berupaya untuk bisa merebut set ketiga. Start yang terbilang baik dibuat dengan membuka keunggulan 5-3. Namun, situasi itu tidak berlangsung lama.
Red Sparks bisa membalikan keadaan menjadi unggul 9-7 atas All Peppers. Red Sparks tak mengendurkan tekanan setelah unggul. Mereka bahkan bisa menjauh dalam kedudukan 20-13. Margin 7 poin itu bisa dimanfaatkan Red Sparks untuk menutup set ketiga dengan skor 20-5-19 sekaligus menutup pertandingan dengan kemenangan. Pelatih Korea Expressway High Pass, Kim Jong-min, mengambil langkah berani dengan mendesak KOFO untuk merevisi kebijakan transfer pemain asing non-Asia di Liga Voli Korea. Perubahan ini, jika disetujui, tidak hanya akan memengaruhi dinamika liga, tetapi juga bisa berdampak besar pada nasib Megawati Hanyastri di Red Sparks. Saat ini, KOFO tengah mempertimbangkan untuk mengubah sistem perekrutan pemain asing Asia dari sistem tryout menjadi sistem bebas kontrak. Perubahan ini diproyeksikan akan mulai berlaku paling cepat pada musim 2026-2027. Namun, untuk musim depan, proses seleksi pemain asing Asia masih akan menggunakan sistem tryout dengan mekanisme baru di mana para pemain hanya perlu mengirimkan rekaman pertandingan untuk dievaluasi oleh klub peserta. Sayangnya, kebijakan ini masih terbatas pada pemain asing Asia saja. Sementara kuota pemain asing non-Asia tetap menggunakan sistem tryout yang dianggap kurang efektif oleh Kim Jong-min. Kondisi ini memicu Kim untuk menyuarakan perlunya perubahan kebijakan agar sistem bebas kontrak juga berlaku bagi pemain asing non-Asia. Kim menyoroti beberapa masalah yang muncul akibat sistem tryout untuk pemain asing non-Asia. Menurutnya, beberapa pemain asing non-Asia musim ini tidak mampu menunjukkan performa maksimal karena faktor cedera dan ketidakcocokan dengan gaya bermain di V-League. Beberapa tim bahkan terpaksa memutus kontrak pemain asing yang kurang memuaskan, namun harus mengganti mereka dengan pemain yang sudah terdaftar di draft awal KOFO. Akibatnya, kualitas pengganti seringkali tidak sesuai harapan dan menyulitkan pelatih dalam menyusun strategi permainan. Saya tahu pemain asing Asia, khususnya dari Cina, banyak yang tidak mendaftar, ujar Kim Jong-min. Dikutip dari Naver, sebagai gantinya, tim-tim lain juga ingin mendatangkan pemain asing non-Asia dengan kualitas bagus, misalnya dari Amerika Serikat. Tapi tidak semuanya bisa cocok dengan pola permainan di V-League yang dalam satu minggu bisa melakoni 2 hingga 3 pertandingan. Kim menekankan bahwa fleksibilitas dalam merekrut pemain asing non-Asia akan memberi keleluasaan bagi pelatih dalam menentukan strategi dan meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya meminta KOFO untuk juga mengubah sistem pemain asing non-Asia menjadi bebas kontrak, sehingga kami, tim Liga Voli Korea, bisa menilai apa yang dibutuhkan oleh pelatih, tegas Kim. Jika usulan Kim Jong-min diterima oleh KOFO, kebijakan baru ini bisa berdampak besar pada karir Megawati Hanyastri di Liga Voli Korea. Megawati saat ini berstatus sebagai pemain asing Asia di Red Sparks. Jika sistem bebas kontrak untuk pemain asing non-Asia diterapkan, Megawati bisa berpotensi mendapatkan kontrak yang lebih menguntungkan. Jika tetap berstatus sebagai pemain asing Asia, Megawati kemungkinan besar akan bertahan di Red Sparks dengan gaji sekitar 2,4 miliar rupiah per musim. Namun jika aturan baru memungkinkan Megawati untuk diakui sebagai pemain asing non-Asia, nilai kontraknya bisa meningkat hingga 4 miliar rupiah per musim, bahkan tanpa harus berpindah ke klub lain. Situasi ini tentu tidak lepas dari kebijakan manajemen Red Sparks dan sikap pelatih Ko Hee-jin terhadap nasib Megawati. Sebelumnya, Ko Hee-jin pernah secara terbuka menyatakan bahwa Megawati adalah salah satu pemain kunci yang berkontribusi besar pada performa Red Sparks musim ini. Oleh karena itu, Red Sparks kemungkinan besar akan berusaha mempertahankan Megawati
dengan menyesuaikan status dan kontraknya jika kebijakan baru benar-benar diterapkan. Bagi Red Sparks, mempertahankan Megawati dengan status pemain asing non-Asia bisa menjadi strategi cerdas untuk meningkatkan daya saing tim. Fleksibilitas dalam mendatangkan pemain asing berkualitas juga akan membuka peluang bagi Red Sparks untuk memperkuat komposisi tim secara keseluruhan. Usulan Kim Jong-min ini tidak hanya tentang nasib Megawati Hangestri, tetapi juga tentang masa depan Liga Voli Korea. Dengan sistem yang lebih fleksibel, liga ini bisa menarik lebih banyak pemain asing berkualitas dari seluruh dunia, meningkatkan level kompetisi, dan memberikan tontonan yang lebih menarik bagi fans. Apakah KOFO akan mendengarkan usulan Kim Jong-min? Dan bagaimana nasib Megawati Hangestri jika kebijakan baru ini diterapkan? Jawabannya akan menentukan arah baru bagi Liga Voli Korea dan para pemainnya.